ngomongin soal desain database itu kadang-kadang memang challenging ya, terutama kalau misalnya kita baru banget menghadapi kasus tertentu. Nah, di sini juga ada pertanyaan tentang itu. Jadi di sini ngebahas tentang gimana sih ya kalau misalnya kita punya permasalahan tentang pembuatan tabel tentang stock management. Yuk kita lihat pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya adalah permasalahan field stock yang bisa jadi membuat tabel tidak normal. Maksudnya apa nih? Nah, saya mau nanyain tentang permasalahan ataupun kebingungan saya mengenai desain dari database. Contohnya seperti ini. Saya sedang membuat aplikasi peminjaman buku untuk perpustakaan. Dan saya membuat tabel books ya, berarti ini untuk bukunya ya, yang berfungsi untuk menyimpan data bukunya. Nah, masing-masing buku ini memiliki ID yang unik tentu saja. Nah, saya juga menambahkan nomor katalog sebagai unique identifier, yang juga tidak boleh sama dengan yang lain. Nah, yang jadi masalah adalah saya membuat field stock pada tabel books tersebut. Pada awalnya saya merasa ini tidak masalah, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, jikalau misalnya satu buku memiliki 10 stok, bukankah ini berarti ada 10 buku dengan unique ID yang sama? Nah, apakah artinya data tersebut sudah redundan? Tolong diberikan penjelasan apakah tabelnya harus dipisah atau saya harus tetap mempertahankan field stock tersebut. Mohon untuk teman-teman dan juga Pak Eko agar memberikan penjelasan, soalnya saya masih pemula dalam desain database. Terima kasih. Oke, untuk menjawab ini, kita nggak bisa bilang ini ya, jawaban yang benar atau salah ya. Kenapa? Karena balik lagi ya, tergantung kebutuhannya kayak gimana. Nah, termasuk di sini nih. Nah, ini kayaknya antara yang dibikin sama kebutuhannya mungkin sedikit berbeda. Nah, kita akan coba bahas pakai diagram. Oke, jadi sebenarnya sudah lumrah ya kalau kita bikin ini, misalnya di sini stock management ya, kita bikinnya. Kalau kita bikin tabel, misalnya kita bikin tabel di sini, ini contohnya tabel books ya. Nah, lalu di sini kan kita ada ID, ada title bukunya, mungkin ada nggak tahu ya, kalau buku itu apa ya, ISBN ya? Saya lupa, International Book Number atau apa ya? Serial Book Number atau apa gitu, saya nggak ngerti, agak lupa juga. Pokoknya ada gitu ya ID-nya. Nah, biasanya kan ada stoknya ya, stoknya lah, jumlah stoknya. Stok, seperti ini. Nah, sebenarnya dengan seperti ini aja sudah cukup. Memang jatuhnya kalau saya berarti punya 10 buku, itu jatuhnya dianggapnya ID-nya sama, ya. Nah, kenapa? Karena kan buku itu bisa bertambah terus-terusan ya. Jadi ada 10 misalnya, oh tiba-tiba saya nambahin stok lagi jadi 20 dan seterusnya. Nah, ketika dipinjam nanti mungkin di sini ada yang namanya ini ya, borrowed stock. Jadi ini misalnya di sini stoknya ada 10, borrowed-nya ada misalnya 7, berarti sisa stoknya ada 3 misalnya kayak gitu. Nah, bisa aja kayak gini, nggak masalah. Nah, cuma yang tadi kayaknya salahnya pengennya setiap buku, walaupun buku itu adalah sama, pengen punya ID yang berbeda. Nah, kalau kayak gitu jatuhnya nggak bisa kita tambahin stok itu sebagai ini ya, bisa dinaik turunkan. Jadi stok itu cuma merepresentasikan jumlah bukunya totalnya ada berapa, seperti itu. Nah, kalau seperti itu jatuhnya, mau tidak mau harus ada yang namanya books itemnya, jadi tiap itemnya. Nah, ini kasus ini sering terjadi kalau teman-teman bikin toko online. Toko online juga sama. Kalau teman-teman pikirkan ketika buka website toko online, lalu teman-teman lihat di halaman produknya, itu ada jumlah stoknya, itu sebenarnya stoknya itu tidak nempel di tabel products-nya. Tapi dia ada di tabel yang namanya products items. Nah, kenapa ya? Nanti saya jelaskan lagi kalau teman-teman pernah ini ya, manage aplikasi yang berhubungan dengan stok gudang misalnya. Itu yang namanya stok itu tidak nempel di produk biasanya. Bahkan dia tuh bisa nempel di, contohnya ada yang nempelnya tuh produk dan kadaluarsanya kapan, kayak gitu. Jadi stoknya tuh beda-beda. Jadi kalau contohnya kayak yang tadi ya, pengennya tiap buku itu ada ID tersendiri, berarti dia stok di sini mungkin cuma penentu jumlah total buku ada berapa. Jadi nanti ada tabel lagi di sini, satu ke banyak berarti ya. Namanya contohnya book items, contohnya seperti ini. Jadi nanti dia relasinya satu ke banyak di sini, ya. 1 to n contohnya. Berarti di sini dia ada ID itemnya, gitu ya. Lalu di sini ada book ID-nya, ya. Lalu di sini mungkin ada flag aja ya. Borrowed ya.
ini true atau false. Jadi gitu aja berarti. Berarti stok di sini nggak ada ya, kayak istilahnya stok dipinjam atau stok yang tersedia itu ada berapa, nggak. Cuma kayak gini doang. Ya paling kalau mau dibikinnya kayak gini. Kalau memang kita pengen tiap buku beneran gitu ya, walaupun misalnya dia beda, bukunya sama gitu ya, itu kita pengen dia punya ID masing-masing. Keuntungannya apa kalau kita sedetail ini? Keuntungannya adalah kita beneran bisa tahu ID buku ini lagi dipinjam sama siapa. Kalau kita cuma tabelnya kayak gini doang, kita nggak tahu buku yang ini contohnya cetakan tanggal berapa gitu ya, itu dipinjam oleh siapa kita nggak tahu. Karena kita taunya cuma, oh buku ini lagi dipinjam aja, sebagiannya sama siapa gitu. Tapi detail per bukunya itu dipinjam oleh siapa kita nggak tahu. Nah di sini kalau kita pakai ini, mungkin kita bisa tahu lebih detail. Baik lagi tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau memang kasusnya kita pengen tahu per detail per bukunya, ya jatuhnya teman-teman bikin desain tabelnya seperti ini. Nah ini jadi juga sering dibikin di e-commerce ya. E-commerce itu kalau teman-teman buka halaman produk, itu pasti ada tabel products ya. Nah sebenarnya ada tabel detail lagi ya, yang satu ke banyak, itu namanya adalah product variance ya. Jadi nggak ini contohnya ya ada ID produknya, SKU bahkan per varian biasanya. Nah ini contohnya ya ID, name-nya gitu ya, dan lain-lain lah. Nah di sini itu ada ID-nya ya, ada produk ID-nya, ada SKU-nya. Dan di sini yang ada stoknya. Seperti ini. Nah, jadi kalau contohnya kalau teman-teman melihat di halaman e-commerce ada satu halaman gitu ya, contohnya di sini Apple iPhone gitu ya. Di sini ada stoknya totalnya ada 100 misal aja. Nah, sebenarnya stok 100 ini bukan iPhone-nya gitu ya, tapi dia total dari gabungan semua variannya. Contohnya kan variannya ada contohnya iPhone 128 ya, GB, ada iPhone 256 misalnya, dan seterusnya. Ini contohnya stoknya misalnya ada 25, ini misalnya stoknya ada 25 dan lain-lain. Nah, biasanya ini adalah detailnya si produk variance-nya. Relasinya ke sini ya, itu berarti sama, satu ke banyak biasanya. 1 to N. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini juga sering dilakukan di e-commerce. Cuma kalau di e-commerce di sini tetap ada stoknya. Nah, kalau di sini mungkin karena dia memang cuma untuk satu gitu ya. Nah, itu cuma kasih flagging aja borrowed-nya true atau false. Kalau di e-commerce biasanya nggak ada. Jadi kalau bukan berarti kita punya 100 stok, di sini ada 100 record, nggak. Biasanya kalau di e-commerce ya sampai ke produk varian, baru di sini ada stoknya. Nah, tapi ini kalau di e-commerce ya, kalau teman-teman masuk lebih detail lagi ke gudang misalnya, di gudang ada lebih detail lagi gitu ya. Saya agak lupa namanya ya, kalau di gudang tuh masuknya apa. Jadi kalau di gudang tuh kan ada stok itu nggak cuma dibilang, oh kalau stoknya iPhone misalnya iPhone 16 Pro gitu ya, itu stoknya 100, enggak. Biasanya tuh stoknya tuh dia nempelnya nggak cuma di produk variance-nya, tapi ada lebih detailnya lagi. Jadi di sini tuh ada lagi satu tabel baru, saya agak lupa nama tabelnya ya, kalau di gudang tuh biasanya apa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa di ini. Ini satu ke banyak juga. Nah, di sini misalnya ya ada ID-nya, di sini ada produk varian ID-nya, dan di sini misalnya ada tanggal pembuatan misalnya kalau HP ya. Tanggal pembuatan gitu. Nah, baru di sini yang stok aslinya. Jadi bukan di sini stoknya biasanya. Kalau di gudang ya. Kalau di gudang. Jadi kalau contohnya barangnya adalah makanan, ya mungkin di sini tanggal kadaluarsanya. Nah, di sini stoknya. Pertanyaannya kenapa bisa sampai sedetail itu ya untuk stoknya? Karena biasanya saat kita beli barang, itu stoknya tuh yang akan dibuang ya, dikeluarkan, itu pasti stok yang lama dulu. Jadi stok yang tanggal pembuatannya yang lama dulu. Jadi nggak yang terbaru dulu ya. Contoh yang produk yang kadaluarsa pasti yang mendekati kadaluarsa dulu baru dikeluarinnya, kayak gitu. Biar nanti yang produk-produk yang masih lama kadaluarsanya itu nanti aja dikeluarinnya. Nah, ini saya agak lupa ya, namanya tuh apa gitu. Ini apa gitu ya, saya agak lupa nih. Nanti teman-teman bisa dicek aja. Kalau di gudang tuh namanya apa. Nah, jadi seperti ini ya kalau teman-teman desain stock management. Jadi memang tidak ada jawaban benar atau salah ya. Teman-teman mau desainnya satu tabel aja bisa dibilang benar kalau kasusnya memang teman-teman cuma butuh itu aja. Kalau teman-teman misalnya ada master dan juga ada books dan ada itemsnya, itu juga bisa dibilang benar gitu ya. Kalau memang kasusnya pengen seperti itu. Di sini nggak ada stoknya misalnya.
Atau teman-teman bikinnya yang kayak gini ya, di sini ada stoknya, itu juga bisa dibilang benar. Atau teman-teman bisa bikin lebih detail lagi gitu ya, itu juga bisa dibilang benar. Jadi nggak ada istilahnya itu dalam struktur desain database itu benar atau salah. Yang ada tuh cocok atau enggak dengan kebutuhan kita.